Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Sejenak marilah kita menundukkan kesombongan dan keangkuhan kita di hadapan Allah yang Maha Rahman dan Rahim, seraya memanjatkan rasa syukur Alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di haflah yang insyaallah dipenuhi berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju kepada dunia yang penuh dengan cahaya kebenaran, cahaya Islam. Hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini di hadapan kita sering ditayangkan berbagai berita tentang dekadensi moral, penurunan akhlak di kalangan generasi muda dan para pemimpin bangsa. Penurunan akhlak kini menjadi hidangan tiap hari. Para pemimpin korupsi, para pemimpin melakukan perselingkuhan, premanisasi, merajalela, dan begitu pula penyalahgunaan narkoba, serta kesesatan seperti yang ditontonkan oleh Yang Kudus, yang akan menjadi tuntunan yang tidak pantas untuk disayangkan. Astagfirullahaladzim. Sungguh saat ini kita berada dalam masa yang secara jelas digambarkan oleh Allah dalam surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa la yakununa ghayya. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan memperoleh kesesatan. Hadirin, yang dimaksud pengganti di sini adalah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, yaitu suatu generasi yang menyimpang dari jalan yang lurus, suatu generasi yang menyimpang dari ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak lagi mengerjakan sholat dan bahkan memperturutkan hawa nafsu dan secara terang-terangan melanggar larangan Allah. Maka Allah menghukum mereka, memberikan ancaman kepada mereka dengan ancaman yang keras. Kepada mereka ditimpakan kecelakaan dan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Kini dengan mudah kita dapat menemukan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita sesama muslim yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang meninggalkan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang lebih parah lagi adalah semakin hari kita semakin membiarkannya, semakin lama kita semakin bersikap permisif dan pasif, karena kita tidak sanggup untuk melakukan apa-apa. Istilahnya nasi bin nasi, sendiri kita melakukan, sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan. Hadirin rahimakumullah, sungguh sangat ironis di tengah-tengah gencarnya syiar Islam, di tengah-tengah banyaknya pengajian masalah yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan orang, kemaksiatan, kemungkaran semakin jelas-jelas dipertontonkan. Terkait dengan hal ini, Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya akan rusak binasalah sebagian dari kaumku, yaitu ahlul kitab dan ahlul laban. Aku bertanya, siapakah ahlul kitab itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran untuk berdebat dengan orang-orang muslim. Lalu siapakah ahlul laban itu? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Ya, kita semua menjadi saksi, bahkan mungkin menjadi pelaku ahlul laban ini.
kita menjadi orang-orang yang mengetahui dan menguasai ilmu agama menurut Al-Quran dan hadis, tetapi kita tidak mengamalkannya, kita hanya menjadikannya sebagai senjata. Sekarang agama hanya menjadi senjata untuk tanpa pintar, untuk tanpa alim, untuk mencari kedudukan dan juga kekayaan. Maka dari kondisi inilah dewasa ini remaja kita tumbuh untuk mencari jati diri. Hadirin rahimakumullah, apakah kita bisa membayangkan betapa bingungnya para remaja mencari figur? Seperti apakah yang harus dijadikan contoh? Karena mereka tidak mampu memilih, karena banyaknya generasi sekarang yang sudah bobrok akhlaknya. Oleh karena itu, kebobrokan akhlak bangsa ini akan menjadikan bangsa ini menjadi bejat, dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa ini, dan kerusakan akhlak suatu generasi itu akan dapat melahirkan generasi yang lolos kualitas, generasi yang mampu membunuh dirinya sendiri, generasi yang mampu membunuh tanah airnya, bahkan membunuh akidahnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari sejarah kelam kaum Ad dan kaum Samud, yaitu dua negara, dua bangsa yang sama-sama durhaka kepada Allah dan Nabi-Nya. Oleh karena itu, semua itu dapat dijadikan pelajaran bagi umat-umat setelah ini. Hadirin rahimakumullah, untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan memiliki akhlak yang mulia, maka diperlukan ikhtiar batin dan lahir. Ikhtiar lahir diantaranya kita bisa lakukan dengan cara memberikan makanan, tempat tinggal, dan fasilitas yang memadai kepada anak keturunan kita. Berikutnya, memberikan atau melakukan ikhtiar batin, yaitu dimulai sejak kita memilih jodoh atau memilih ayah atau ibu yang kelak menjadi calon yang melahirkan generasi penerus bangsa. Setelah itu, setelah menikah, ikhtiar batin yang harus dilakukan adalah dengan berdoa. Berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, dan bahkan untuk calon-calon anak kita kelak. Hadirin rahimakumullah, dari Al-Quran juga kita dapat belajar bagaimana menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah dari kisah Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang pemuda dan seekor anjing yang bersembunyi untuk menyelamatkan akidah. Adapun sifat-sifat Ashabul Kahfi yang dapat kita contoh, yang pertama, menegakkan sholat 5 waktu, karena sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, menyuruh kepada kebaikan. Yang ketiga, yaitu menjaga atau melindungi sesama muslim, baik menjaga kerukunan, kedamaian, persatuan, dan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, rela mengorbankan diri dan harta untuk jihad fisabilillah. Hadirin rahimakumullah, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.